Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Labuhan Batu. Saya Teti Matanari. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Rantau Selatan. Di sebelah kanan saya, silahkan. Saya Romolina Simanjunta. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Rantau Utara. Saya akan berperan sebagai coach. Lanjutnya, Saya Emilia Yunita Tambunan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Rantau Utara. Saya berperan sebagai coaching. oke, kami akan melakukan praktik coaching dan saya sebagai pengamat. Selamat siang Bu Roma. Selamat siang Bu Teti. Gimana kabarnya Bu Roma? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Aduh, nampak ya Bu Roma, dari form wajahnya itu terlihat ceria ya Bu Rom ya. Iya Bu. Baiklah Bu Rom, kemarin katanya hari ini mau coaching nih. Sama siapa ini kira-kira coachingnya Bu Rom? Ya, saya hari ini berencana coaching dengan Ibu Emilia Bu dari SMP Negeri 2. Oh, Bu Emilia ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya Bu Rom, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kira-kira Bu Roma, apa ini nanti rubrik penilaian pada perbincangan dengan Bu Emilia nanti? Iya. Rubrik penilaian yang akan saya pakai rencananya sebagai bahan observasi itu Iya. adalah sesuai dengan alur tirta Bu. Di mana nanti saya akan belajar untuk menetapkan tujuan dari coaching kami, lalu kami akan belajar mengidentifikasi masalah apa kira-kira yang dihadapi oleh coaching, lalu rencana aksi apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalahnya, dan bagaimana tanggung jawab dan penerapannya ke depan, begitu Bu. Iya ya, memang ya Bu Roma, alur tirtai ini memang benar-benar sangat sistematis ya. Iya. Untuk menjadi sebuah rubrik penilaian ya pada sebuah percakapan. Nah, terus Bu Roma, kira-kira nanti ya kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Roma kembangkan pada perbincangan nanti? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi itu sebenarnya Bu. Misalnya seperti berkehadiran penuh, lalu fokus pada coaching, lalu bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang begitu, dan bagaimana saya bisa mengembangkan dan menggali potensi si coaching seperti itu. Ya. Jadi Bu Roma, tiga-tiganya nih mau dikembangkan atau ada yang sangat spesial nanti? Sebenarnya saya ingin lebih fokus, Ibu mengobservasi saya, lebih spesifiknya itu adalah pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya percaya kalau saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu bisa menggali potensi dari coach saya. Oh begitu ya. Kalau begitu langsung saja ya Bu Rom, kita ini panggil Ibu Emilia supaya kita langsung melaksanakan praktik coachingnya ya. Iya Bu. Silakan Bu. Saya izin ya Bu. Iya, silakan. Bu Emilia, kemari Ya. yuk. Oke. Apa kabar Bu? Sehat Ibu. Iya, ini Ibu yang akan mengobservasi. Iya. Nggak apa-apa ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Iya, dan saya mohon izin juga ya Ibu-ibu, nanti saya rekam ya. Tapi itu kita aja kok. Saya cuma mau supaya ada aja seperti itu ya, bahan untuk saya observasi ulang di rumah ya, Ibu-ibu ya. Oke, kalau begitu langsung saja silakan mengadakan praktik coaching. Saya mulai ya Bu. Iya, coaching ya, Bu. silakan. Oke, selamat siang Bu Emil. Siang Ibu Roma. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Menjadi aja ini. Iya, Oke. makasih Bu. Ini Bu. Kemarin Ibu kan menghubungi saya, mau katanya mau cerita-cerita. Apa nih kira-kira yang mau diceritakan? Inilah Bu, sebenarnya agak segan juga saya ngomong, tapi galau saya Bu. Teman-teman saya ini kayaknya kurang semangat dalam mengajar Bu. Oh begitu. Jadi dalam hal apa kira-kira Ibu lihat mereka kurang semangat? Entah karena pandemi ini yang terlalu lama ya Bu, atau memang karena sudah merasa sudah pintar, sudah senior ya. Jadi saya lihat pembelajaran mereka tuh begitu saja. Iya. Sementara di zaman sekarang ini kita diharapkan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Iya. Sehingga pembelajaran yang menyenangkan, motivasi siswa dan proses belajar pun jadi lebih menarik. Kira-kira menurut Ibu, apa masalah yang membuat mereka menjadi malas? Kalau berdasarkan identifikasi Ibu, apa kira-kira masalahnya? Kalau saya Selain pandemi tadi ya Bu? iya, kalau saya lihat kan Bu ya, entah karena mereka merasa aku udah senior, udah tahu semua, aku nggak perlu lagi upgrade pengetahuan saya begitu ya. Ada perasaan seperti, maaf ya Bu ya,
seperti satu keangkuhan buat mereka gitu loh, udah merasa super gitu karena sudah senior ya Bu ya. Tapi mungkin belum tentu juga loh Bu, mungkin mereka memang pemahaman mereka yang kurang ya. Iya bisa jadi, mungkin juga mereka kurang mengikuti perkembangan belajar sekarang ini ya. Oke Bu, sesudah Ibu melihat masalah itu, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan atau aksi Ibu untuk mengubah cara berpikir mereka supaya mereka lebih semangat dalam belajar? Ya saya mulai dari saya sendiri dulu Iya. Saya gunakan model pembelajaran yang berbeda. Nah nanti hasilnya saya bisa share di media seperti misalnya grup sekolah Bu. WAG ya. Iya, WA group. Itu kan sedikit banyak membantu Ibu. Iya betul. Selain itu ada lagi kira-kira? Kemudian Misalnya Bu, Ibu ajak orang bekerja sama bisa. Saya rencana mau mengajak teman saya yang satu linier dengan saya Bu ya, kebetulan sama-sama IPS Bu ya. Saya nanti ngajak dia agar jadi pendamping saya ketika saya mengajar. Jadi kan sekalian bisa dia lihat. Iya, luar biasa rencana Ibu ya. Memang kalau kita membawa pendamping seperti itu kan, jadi dia bisa melihat dan menilai juga. Dan dia juga nanti mungkin sedikit banyak akan bercerita kepada kawan yang lain, ya kan? Lewat itu nanti mungkin yang lain juga akan tertarik. Kok Ibu Emilia bisa ya mengajar dengan menarik, kan seperti itu ya Bu ya? Iya, luar biasa Ibu. Saya salut dengan apa yang Ibu utarakan. Selain dengan mengajak Ibu itu tadi, Ibu yang Ibu satu linier pembelajaran, kira-kira ada rencana lain nggak lagi yang akan Ibu? Siapa yang kira-kira Ibu akan ajak bekerja sama? Pastinya Bu, saya mengajak teman-teman sejauh saya, itu pasti ya Bu. Kemudian yang paling penting adalah kepala sekolah. Iya. Kemudian ya warga-warga sekolah lah Bu, supaya mereka semangat dalam mengajar. Iya, luar biasa. Saya setuju dengan rencana Ibu itu. Karena memang kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh atau teladan. Kita bisa menggerakkan guru lain untuk bergerak. Ya luar biasa Ibu Emilia. Kapan rencana Ibu itu akan Ibu laksanakan? Oh, kebetulan saya sudah rancang Ibu ya. Jadi saya sudah rancang pembelajaran saya. Saya coba besok terapkan Bu. Wah luar biasa, langsung besok ya Bu ya. Mantap ya. Besok ya, berarti di kelas Ibu. Apakah nanti di kelas Ibu yang kelas 10 atau 11 mungkin langsung? Iya, luar biasa Ibu. Ya, saya salut dengan apa yang Ibu utarakan. Berarti Ibu bisa melihat kondisi sekitar dan melihat ada kelemahan yang harus perlu diperbaiki. Iya, saya sepakat Ibu harus semangat supaya nanti semangat itu menular kepada guru-guru yang lain. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Sebenarnya saya butuh semangat ya Bu ya. Iya. Jadi memang setelah kita ngobrol seperti ini, saya jadi lebih semangat Bu. Iya. Artinya saya nggak sendiri yang berpikir seperti Iya. ini. Jadi sedikit banyak saya teranjurkan Ibu. Iya. Ibu harus tetap semangat ya. Iya. Supaya nanti ke depan semangat Ibu itu juga akan mempengaruhi guru-guru yang lain. Dan saya percaya lewat semangat Ibu, anak-anak pun akan semangat karena mereka mendapati dan menemukan gurunya hebat dan luar biasa seperti Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Nah, kan Ibu berencana melakukannya mulai dari besok ya. Kira-kira sesudah nanti melakukan besok ya, kapan kita lagi bertemu? Saya penasaran loh Bu. Saya ingin tahu bagaimana ceritanya sesudah Ibu mencoba melakukan aksi itu, bagaimana respon teman-teman Ibu yang rekan sejawat, bagaimana respon siswa. Saya penasaran loh Bu. Kira-kira ya bisa lagi nggak kita ketemu di pertemuan berikutnya? Bisa Bu? Iya ya. Oke. Dan di pertemuan berikutnya saya berharap Ibu menceritakan progres atau hasil yang Ibu peroleh. Ya Bu ya? Iya. Saya percaya Ibu guru yang hebat. Ibu pasti bisa memberi mempengaruhi guru yang lain yang mungkin tadinya kurang semangat, itu bisa menjadi lebih semangat lewat semangat yang ditunjukkan. Baik Bu, lanjutkan Bu. Saya berharap di pertemuan berikutnya kita akan mendengar cerita-cerita lain yang lebih hebat dari Ibu. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Iya. Terima kasih ya Bu. Sukses ya Bu Emilia ya. Terima kasih Bu. Saya permisi ya Bu. Iya ya, aduh Bu Roma luar biasa sekali tadi ya. Saya lihat praktik coachingnya. Ya, Saya salut dengan Bu Roma. Aduh, tadi itu antara Bu Roma sama Ibu Emilia benar-benar menjadi mitra saya lihat. Aduh, keren. Tapi ya izin ini ya Bu Rom ya, saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Ada ini beberapa yang saya catat tadi. Sepertinya tadi Bu Roma mengatakan akan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
tadi berdasarkan observasi saya, Bu Roma benar-benar sudah menerapkan ya pertanyaan yang berbobot berdasarkan percakapan alur tirta itu. Tadi saya lihat Bu Roma bertanya, apa yang ingin Ibu Emilia ceritakan? Kemudian apa masalahnya? Itu Bu Roma itu memberikan pertanyaan itu membuat Bu Emilia, aduh potensinya itu keluar semua. Ya sehingga Bu Emilia yang katanya biasanya segan ya Bu Rom, terakhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. Aduh saya salut lah Bu Roma pokoknya. Dan satu lagi tadi saya paling salut sama Bu Roma ini, kalau sudah memberi semangat itu sama Koci, weh keren sekali memberi semangat, bisa ditiru ini. Sampai saya catat lah Bu Roma apa-apa saja yang dikatakan. Terima kasih Bu Roma, hebat. Lanjutkan Bu Roma ya. Terima kasih Bu. Kemudian Bu Roma ada lagi nih, kalau boleh tahu nih ya, kedepannya nih kalau Bu Roma ketemu lagi sama Bu Emilia atau sama koci-koci yang lain, kira-kira kedepannya Ibu Roma ini mau mengembangkan kompetensi coaching yang mana nih? Saya sebenarnya Bu masih merasa belum terlalu baik ya, tapi terima kasih Bu memberi saya pujian yang luar biasa seperti itu. Sebenarnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi, semua kompetensi dalam hal coaching itu, seperti misalnya dalam hadir penuh, dan lalu apa namanya itu satu tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, lalu menggali potensinya. Tapi dari antara itu saya masih tetap ingin belajar. Dari antara itu yang paling utama saya ingin tetap belajar bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach saya selanjutnya bisa lebih terbuka dan lebih keluar ide-ide atau inspirasi dia dalam mengatasi masalah yang menghadapinya. Gitu. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Roma ya. Nah terus Bu Rom satu lagi nih, apa ini indikator ketercapaian dari praktik coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya. Tadi kami coachingnya singkat loh Bu, tapi saya bisa menangkap. Saya melihat Ibu Emilia tadi sebagai coach saya itu lebih lepas rasanya bebannya. Iya benar. Mungkin selama ini dia berpikir bahwa guru itu tidak semangat karena ada hal-hal yang lain, tapi setelah kami coaching tadi, saya berharap ibu itu bisa memahami bahwa mungkin karena memang rekan-rekan guru itu kurang memahami. Jadi disitulah peran ibu itu sebagai guru yang akan menggerakkan, mempengaruhi sehingga guru yang lain itu menjadi lebih semangat. Dan saya lihat dari situ dia menjadi semangat dan punya motivasi yang kuat. Saya setuju sekali Bu Roma ya. Nah terus Bu Rom, ini udah di akhir nih pembicaraan kita. Jangan bosan-bosan, kapan-kapan ajak saya lagi ya. Terima kasih Bu. Observasi. Terima kasih banyak waktunya. Saya yang terima kasih sudah dipanggil, udah banyak belajar dari Bu Emil maupun Bu Roma. Oke lah kalau begitu, saya permisi dulu kalau gitu ya Bu Rom. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, sudah mau repot untuk saya. Terima kasih banyak. Ya. Udah deh.